Arti HMP Eksyar bagi ketum sendiri itu seperti apa? Jadi HMP Eksyar bagi saya pribadi adalah tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadi di sini menurut saya itu adalah takdir. Jadi untuk gimana kita memerankan diri kita sebagai manusia yang sudah diciptakan dan ditempatkan di tempat ini untuk teman-teman juga semuanya. Di situ kita bisa memaksimalkan usaha, kita bisa memaksimalkan potensi kebermanfaatan kita untuk orang lain, untuk masyarakat. Karena emang sebagai orang yang beragama, khususnya juga beragama Islam, pastinya kita sudah yakin bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling banyak menebar manfaat untuk orang lainnya. Khairun nas anfa'ahum linnas, begitu bunyi hadisnya. Jadi dari situ, di tempat ini, di HMP Eksyar, wadah bagi teman-teman untuk memaksimalkan kebermanfaatan diri kita untuk orang lainnya. Apa arti HMP Eksyar? Arti HMP Eksyar buat aku sendiri, HMP Eksyar itu merupakan tempat atau wadahnya teman-teman untuk berproses dalam melakukan pendewasaan. Selain itu, HMP Eksyar juga merupakan tempat untuk saling berdiskusi, saling belajar, dan saling menghargai tentang bagaimana cara kita untuk menerima pendapat dan saling mendengar juga. Apa arti HMP Eksyar bagi ketua koordinator sendiri? Bagi saya arti HMP Eksyar itu seperti sebuah rumah, di mana di dalam sebuah rumah terdapat sebuah keluarga yang kesehariannya adalah untuk melaksanakan tujuan dari keluarga tersebut. Karena itu di satu periode kepengurusan ini saya berharap rumah yang saya impikan, rumah yang saya inginkan di HMP Eksyar ini bisa terbentuk dan bisa terlaksana dengan maksimal. Bagaimana cara meningkatkan kinerja angkatan sekarang? Jadi gimana cara meningkatkan kinerja, kerjasama atau mungkin juga kebersamaan dan juga kekompakan dalam sebuah organisasi khususnya di HMP. Untuk saya pribadi itu adalah bagaimana kita menjaga kekompakan, bagaimana kita seiringan. Mungkin emang ada dan banyak perbedaan-perbedaan pendapat ataupun perbedaan pikiran yang nantinya akan mempengaruhi berjalannya roda organisasi. Namun di sini kita perlu pahami bahwa kepentingan adanya organisasi itu sendiri apa. Di situ sudah diatur dalam visi misi yang ada di dalam ADART itu sendiri. Jadi penting banget buat teman-teman yang aktif di organisasi apapun, khususnya teman-teman di HMP, untuk mengerti visi dan misi sehingga tujuan dari diadakannya organisasi itu emang benar-benar bisa kita capai. Dari situ kita ketika sudah mempunyai satu tujuan yang sama, satu tujuan yang pasti, kita bisa meningkatkan kinerja kebersamaan, kinerja dalam prospek bekerja ke depannya untuk menyukseskan atau untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan. Bagaimana cara meningkatkan kinerja angkatan sekarang? Cara untuk meningkatkan kinerja angkatan kita dari sebelumnya. Sebelumnya kalau kita berbicara tentang cara meningkatkan kinerjanya kita, yaitu kan kita lagi di mana masa pandemi atau masa daring, dan itu bukanlah, jangan kita jadikan sebagai hambatan, tetapi kita jadikan sebagai tantangan untuk bagaimana cara kita untuk berproses untuk lebih baik lagi di era yang berbeda dengan era sebelumnya. Nah, salah satu caranya di dalam untuk meningkatkan kualitas dari segi keanggotaan, yaitu bisa melalui dengan pendekatan emosional, baik itu melalui dari ketum ke anggota, ataupun dari ketum ke BPH, ataupun dari BPH ke anggota. Itu bisa dilakukan dengan pendekatan emosional agar chemistry-nya itu bisa saling terjaga. Bagaimana cara meningkatkan kinerja angkatan sekarang? Cara meningkatkan kinerja ya, kalau menurut saya prinsipnya satu, jadikan organisasi menjadi sebuah keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menjalani organisasi dengan organisasi biasa, menurut saya itu terlalu
diperbebankan pada tugas-tugas dan wewenangnya. Karena untuk itu, untuk mencapai sebuah tujuan yang seperti saya katakan tadi adalah sebagai sebuah rumah, untuk itu organisasi jadikanlah sebagai sebuah keluarga, di mana keluarga di dalamnya ada ceria bersama, di dalamnya adalah sedih bersama, curhat bersama, kemudian merangkak bersama, kemudian kita bisa mengembangkan bersama. Dari situ tujuan organisasi yang sudah ditentukan, sudah diinginkan, semuanya insya Allah bisa tercapai dengan maksimal. Gimana cara mengatasi perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi? Kalau dari segi perbedaan pendapat, sebagaimana yang telah dijawab sebelumnya, bahwa tidak menutup kemungkinan dan pasti di dalam sebuah berjalannya roda organisasi akan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan sudut pandang. Disinilah kita dapat memahami arti sebuah pendapat yang emang membangun. Bagaimana kita mengalahkan ego kita sendiri, mengalahkan ego merasa paling benar, merasa paling bagus. Dari situ kita bisa memahami bahwa keterbukaan itu adalah sebuah kebaikan. Keterbukaan dalam segi apapun, khususnya juga dalam segi sudut pandang ataupun dari segi pendapat yang berbeda. Jadi sebagaimana udah saling banyaknya pertentangan-pertentangan yang ada, dan dengan keterbukaan kita atas pendapat orang lain, kita bisa memikirkan apa dan yang mana pendapat yang paling baik yang sebenarnya. Gimana cara mengatasi perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi? Dalam sebuah organisasi pastinya tentu kita saling akan sering dihadapkan dengan perbedaan pendapat, karena di sebuah organisasi kita kan terdiri dari beberapa anggota juga, bukan cuma satu orang aja, dan beberapa anggota tersebut juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan belum tentu kita juga sama dengan pemikirannya kita dengan mereka. Nah, cara untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut caranya dengan mudah sekali, yaitu dengan mendengarkan apa yang mereka katakan. Ketika pendapatnya mereka atau argumennya mereka itu lebih baik daripada kita akan mendengarkan dan kita akan mengakui pendapatnya mereka. Tetapi ketika kita emang tidak setuju, ya kita sampaikan argumennya kita sendiri, dan untuk keputusannya kan mana keputusan yang paling baik, mana argumen yang paling baik dan diterima untuk kepentingan organisasi, itu yang akan disepakati bersama. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi? Perbedaan pendapat itu mesti setiap organisasi pasti ada, nggak cuma di organisasi doang, di luar itu pasti bakal banyak perbedaan pendapat. Akan tetapi menurut saya simple caranya untuk bisa menghargai pendapat itu adalah saling rela. Di dalam saling rela itu kita saling rela mendengarkan satu sama lain, saling rela untuk berbicara gantian satu sama lain, kemudian saling rela untuk menerima keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu konsepnya untuk saling menghargai pendapat adalah saling rela satu sama lain. Bagaimana kesan ketum dapat bekerja sama dengan pengurus yang sekarang? Untuk kesan kita masih di periode awal, tapi udah ada nih gambaran-gambaran di awal periode beberapa bulan kita berjalan bersama. Itu prospek-prospek bagus, bibit-bibit unggul yang kita harapkan emang nanti benar-benar bisa dimaksimalkan kebermanfaatan dirinya untuk warga sekitar. Mungkin itu saja. Kesan saya sebagai waketum dalam bekerja bersama kepengurusan ini, mungkin hanya beberapa bulan, tapi di awal ketika kita open recruitment terhadap anggota-anggota kita sudah yakin dalam memilih bahwasanya anggota kita itu merupakan anggota yang terbaik, anggota yang memiliki potensi yang masih bisa terus dikembangkan atau masih bisa terus diproses dalam himpunan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah ini, sehingga kelak ketika kita udah lulus ataupun kita sudah menjadi demisioner dalam himpunan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah ini, kita bisa bermanfaat buat prodi, buat kampus, bahkan buat negara kita sebagai ekonom syariah yang memiliki integritas yang baik, yang memiliki intelektual yang baik juga, dan memiliki akhlak yang baik juga sebagai tujuan dari diadakannya ekonomi syariah ini.
Bagaimana sih kesan ketua koordinator dalam bekerja dalam kepengurusan sekarang? Wah, kalau kesan ini sepertinya ada kesan dari diri saya sendiri, karena saya baru pertama kali diamanai menjadi ketua koordinator. Tentunya ini menjadi tantangan baru buat saya, menjadi lahan baru buat saya bisa eksplorasi bagaimana mengembangkan diri saya sendiri. Akan tetapi untuk kesan di periode ini di himpunan mahasiswa XR ini, menurut saya sangat bangga sekali karena sudah dari awal open recruitment saya melihat teman-teman yang sudah punya potensi. Saya ingin berproses bersama mereka, kemudian membentuk sebuah keluarga bersama mereka, membentuk sebuah atau membangun sebuah rumah bersama mereka yang nantinya insya Allah tujuan dari organisasi yang kita harapkan bisa tercapai. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, jadilah organisasi seperti sebuah keluarga.